Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas beberapa soal matematika untuk penilaian tengah semester PTS semester genap Matematika tingkat lanjut kelas 11. Dan soal ini merupakan soal PTS tahun 2024. Ya, oke, kita lihat soal yang pertama. Oke, ya. Nilai periodik dari grafik berikut adalah, ya, yang ditanya adalah periode. Periode berarti perulangan. Ya, mari kita lihat grafiknya bentuk apa. Kalau satu siklus itu dari mana sampai mana. Coba kita lihat ya. Nah, ini set naik, ya, turun. Nah, ya, ini kita sebut satu siklus ya, satu siklus, satu periode. Ya, karena setelah ini dia grafiknya berulang seperti tadi. Nah, naik, turun, iya. Oke, sampai sini. Nah, ini juga disebut dari sini ke sini disebut satu periode. Nah, begitu juga ini. Ya, oke, satu periode. Nah, berarti dari sini ke sini itu tiga periode. Ya, P tambah P tambah P itu tiga periode. Sama dengan 36 dikurangi nol, gitu ya. Jadi sama dengan 36 dikurang nol. Nah, berarti 3P sama dengan 36, P sama dengan 12. Nah, sehingga periodenya adalah 12. Ya, ini maksudnya periode terkecil gitu ya. Periode terkecil. Ya, oke, kita lanjut soal berikutnya. Iya. Ya, perhatikan fungsi berikut ya. Fungsinya ini namanya fungsi piecewise, fungsi sepenggal-sepenggal. Dia memiliki periode 2, perulangan 2. Ditanya F 11 per 11 1/3. Nah, F 11 1/3 itu sama dengan F 11 1/3. Nah, ini akan saya kurangi dengan periode atau kelipatannya. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan X antara 0 dan 2 gitu. Nah, perhatikan kembali periodenya adalah 2. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, nah, dan seterusnya ya. Saya akan gunakan yang ini aja. Ya, saya gunakan yang ini. Sebagai contoh ya, F10. Boleh nggak digunakan yang ini? Ya, kalau kita pakai yang ini, berarti 11/3 dikurang 8. Ya, jadi boleh dikurangi dengan periode atau kelipatannya. Ditambah atau dikurang ya. Tapi kalau ditambah ini akan makin gede. Makanya kita dikurangi. Makanya kita kurangi. Ini jadinya berapa? 3/3. Nah, 3/3 tidak ada di sini, tidak ada di sini. Maka kita tidak menggunakan yang ini. Coba pakai 10. Berarti 11/3 dikurang 10. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya 1/1/3. Nah, 1/1/3 ada di mana? Ada di sini ya. Maka kita akan pakai yang ini ya. Berarti dikurangi dengan 10. Nah, sehingga jadinya F 1/1/3. Nah, ini boleh kita tulis F 4/3. Nah, masukkan ke sini. Ya, lihat domainnya. Antara 1 dan 2 ya. Oke, 1/1/3 ini letaknya di sini. Sehingga X yang ini kita masukkan ke sini. Ya, 2 kali 4/3 / 2 gitu. Sehingga 2 kali 16/9. 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16. 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9. Sehingga jadinya 32/9.
Jadi jawabannya yang ini. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, mirip dengan yang tadi. Ini periodenya 4. Ya, yuk sekarang kita lihat F dalam kurung min 3. F dalam kurung min 3. Nah, perhatikan domainnya. Ini antara 0 dan 2 ya. Termasuk 0 termasuk 2. Ini juga begitu. 2, 4 antara 2 dan 4. Sedangkan min 3 tidak ada di sini. Maka 3 ini boleh kita tambahkan periode dan kelipatannya. Nah, maka ini boleh kita tulis min 3 ditambah 4. Sehingga jadinya F1. Nah, 1 letaknya di sini ya. Antara 0 dan 2. Nah, maka kita masukkan ke sini. Sehingga jadinya 1 kuadrat sama dengan 1. Sedangkan F43. Nah, yang ini ya. Oke, nah caranya kita boleh kurangi dengan kelipatan dari periode ini gitu ya. Atau caranya juga bisa begini. 43 kita bagi dengan 4. Nah, 4-nya dari sini ya. Nah, ini dapat berapa? Dapat 10. Nah, sisanya berapa? Sisanya 3 gitu ya. Nah, maka F43 sama aja dengan F3. Nah, jadi kita pakai sisanya gitu ya. Sehingga sama dengan, nah tiganya ada di antara ini, ya, ada di antara sini, maka kita masukkan ke sini. 3 ditambah 2, sehingga jadinya 5, gitu. Nah sekarang F, 3, 2, 2. Nah oke, ini dia ya. Sekarang 3, 2, 2 kita bagi dengan periodenya. Periodenya 4. Nah, ini dapatnya berapa? 8. Nah, ini jadinya 32. Nah, 320 berarti ini 80-an. Terus, nah, oke, berarti dapat 80 ya. 80 sisanya 2. Maka F322 sama aja dengan F2. 2 dapatnya dari mana? Dari sisa yang ini. Ya, perhatikan 2 adanya di mana? Ya, adanya di sini ya. Bukan di sini ya, di sini menggunakan tanda sama dengan, di sini tidak ada tanda sama dengan. Maka kita pakai yang ini. Masukkan ke sini. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, nah terus diapain? Dijumlahkan. Ya, nah ini ditambahkan semuanya. Maka 1 tambah 5 tambah 4, jawabannya adalah 10. Gitu. Nah, kita lanjut berikutnya. Ya, oke. Kita lihat soal berikutnya. Ini cos 1920. Nah, ya, cos 1920. Ya, kita tahu bahwa periode dari cos adalah 360 derajat. Nah, berarti kita bagi 1920 dibagi dengan 360 derajat. Nah, gitu ya. Oke, kita dapat berapa ini? 1920 ya 1920 dibagi dengan 360. Nah, kita akan mendapatkan hasil sekitar 5. 5 ya, 5. 5 lebih ya. Nah, coba kita kalikan maka dapatlah 1800. Ya. Jadi 5 dikali dengan 360 adalah 1800. Nah, kita kurangi maka dapatlah 120. Nah, berarti ini sama aja dengan cos 120. Kita pernah belajar yang namanya sudut berelasi. Nah, ini adanya di kuadran 2, maka kita arahkan menjadi cos 180 minus ya minus 60. Mengapa 60? Karena 180 dikurang 60 hasilnya adalah 120 begitu. Nah, ini sama dengan
Ingat ya rumusnya, kalau ada cos 180 min alfa, yang mana alfanya adalah lancip, maka ini hasilnya min cos 100, oh sorry, min cos alfa gitu. Nah, sehingga yang ini hasilnya berapa? Min cos 60. Ya, min cos 60 berarti min setengah. Begitu. Nah, sekarang kita akan hitung sin 100 1230 derajat. Nah, ingat sin periodenya adalah 360 derajat. Sehingga 1230 ini kita bagi dengan 30 derajat. Yuk kita bagi 1230 dibagi dengan 360. Kita akan mendapatkan hasil 3. Ya, oke. Nah ini 3, maka ini akan menjadi 3 kali 360 adalah 1080. Ya, kita kurangi, maka akan dapat ini 50, ini 1 ya. 150, ini sama aja dengan sin 150. Di kuadran berapakah 150? Ya, adanya di kuadran 2. Sehingga ini kita arahkan menjadi 180 minus, ya 180 minus ya. Minus berapa supaya hasilnya 150? Ya, minus 30 gitu. Nah, ingat bahwa kalau ada bentuk sin 180 min alfa, ini hasilnya akan menjadi sin alfa. Nah, sehingga jadinya sin berapa, Dede? Ya, sin 30 derajat. Yang mana sin 30 hasilnya setengah. Nah, selanjutnya adalah tangan 1035. Ya, oke. Nah, ini saya akan hapus dulu bagian yang sebelah kanan. Ya, oke. Supaya enak tulisnya. Nah, untuk tangan itu periodenya adalah 180. Ya, 180 derajat. Nah, ya. Nah, jadi 1035 kita akan bagi dengan 1035 kita bagi dengan 180. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil 5. Ya, oke, 5 kali itu jadinya 900. Ya, 900. Kita kurangi maka kita akan mendapatkan 135. Nah, berarti tangan 1035 sama dengan tangan 135 derajat. Ini adanya di kuadran kuadran kedua. Ingat ya, ini 0, ini 90, ini 180. Kuadran kedua di sini dia, ya. 135. Nah, gini ya. Oke, kita arahkan menjadi 180 derajat dikurang berapa? 180 kurang berapa supaya jadi 135? Ya, dikurang 45. Nah, ingat rumus kalau ada tangen 180 minus alfa, hasilnya adalah min tangan alfa. Ya, tanda negatif artinya dia ada di kuadran kedua. Ya, oke. Minus tangan 45 derajat. Tangan 45 adalah min 1. Nah, yuk sekarang kita selesaikan. Ini hasilnya tadi min setengah dikurang, ya, ini hasilnya tadi berapa? Hasilnya adalah hasilnya setengah ya. Oke. Lalu dikurang dengan tangan segini ya. Berarti dikurang tangannya nilainya segini, min 1. Nah, sehingga jadinya min setengah jadi min 1, lalu tambah 1 maka hasilnya 0. Ya, jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, oke. Persamaan dari grafik berikut adalah, ya. Nah, mari kita lihat ini jarak dari sini ke sini berapa?
katakanlah K jaraknya, ya. Katakanlah jaraknya adalah K, ini jaraknya adalah K, dari sini ke sini jaraknya juga K. Nah, berarti jarak dari sini ke sini adalah 3K. Nah, yang mana 3K itu sama dengan 270 ya. Jadi jarak dari sini ke sini adalah 270 dikurang 0. Sama dengan 270. Sehingga K sama dengan 90 derajat. Nah, berarti dari sini ke sini adalah 90 derajat, adik-adik. Berarti di sini 180 derajat. Nah, maka ini adalah satu periode. Satu bukit dan satu lembah. Berapakah periodenya? Ya, periodenya adalah 180 dikurang 0. Sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan grafik sin. Nah, maka kita akan gunakan rumus ya, amplitudo dikali sin 360 per periode kali X. Nah, berapakah amplitudonya? Ya, ini amplitudonya adalah 5 atau amplitudo juga boleh dihitung dari sini ke sini, yaitu Y sama dengan 5. Ya, 5 dikali sin 360 derajat per periodenya adalah yang ini 180 derajat dikali X. Nah, sehingga Y sama dengan 5 sin 2X. Nah, apakah ada 5 sin 2X? Kita cek. Nah, ini ada dia, yang ini 5 sin 2X. Nah, baik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, persamaan dari grafik berikut adalah, nah, kita cari berapa periode dari grafik ini. Grafik cos ya, ini puncaknya. Ya, dari sini ke sini 30, maka dari sini ke sini juga 30. Ya, oke. 30 derajat. Nah, berarti di sini 60 derajat. Nah, ini berarti berapa? 90 derajat. Ya, oke. Jadi 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 berarti jadi berapa? Di sini ya 120 derajat. Nah, berarti periode adalah 120 derajat, gitu ya. Caranya gimana? 120 dikurang ini, dikurang 0. Sama dengan 120 derajat. Nah, berapakah amplitudo dari grafik ini? Ya, amplitudonya adalah 0,5. Amplitudo juga bisa dicari dari sini sampai sini ya. Jarak dari puncak ke garis tengah. Yaitu amplitudonya adalah 0,5 ya. Yang ini dimutlakin ya. Nah, ini adalah grafik cos. Maka kita akan buat pemodelan Y sama dengan cos 360 derajat per periode kali X gitu. Y sama dengan amplitudonya adalah 0,5 cos 360 derajat per periode. Periodenya ini 120 derajat kali X. Sehingga Y sama dengan 0,5 cos 3X. Nah, begitu. Apakah ada jawabannya? Ya, 0,5 cos 3X. Yang ini ya, ada. Kita lihat soal selanjutnya. Ya, segitiga PQR. Oke, kita gambar segitiga PQR. Nah, ini P, ini Q, ini R. Diketahui sisi P, nah berarti ini sisi P yaitu 7 cm. Sisi Q, nah ini adalah sisi Q dari sini ke sini yaitu 8. Sedangkan sisi R adalah yang ini 9. Yang ditanya kosekan P kali kosekan P. Nah ini kosekan P. Nah ayo kita cari dulu cos P dengan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus bunyinya adalah P kuadrat. Ini ya. Saya langsung aja masuk ke angkanya. Ya, oke.
yaitu 7 kuadrat sama dengan 7 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 9 kuadrat. Dikurang 2 kali 8 kali 9 ya, 2 kali 8 kali 9. Duanya dari rumus ya adik-adik. Lalu dikali dengan cos P. Nah ini 49. 64 ditambah 81 dikurang 16 dikali 9 dikali cos P. 49 sama dengan 125 dikurang 144 dikali cos P. Nah, kita pindahkan ke kiri. 144 cos P sama dengan 125 dikurang 49. Ya, 125 dikurang 49. Nah, ini jadinya berapa? 6. Ya, ini tadi pinjam 1 ya. Pindah ke situ. Ini jadi 1. 11 kurang 4 jadi 7. Maka ini jadi 76. Iya. Nah, selanjutnya kita akan cari yaitu cos P. 76 dibagi 144. Dah, kita bagi 2 dulu. Jadi berapa? 38. Ya, 38. Oh ya betul ya. Oke, ini dibagi 2 dapatlah 72. Bagi 2 dapat 19, dibagi 2 dapat 36. Iya, oke. Nah, cuman sampai sini aja nih mentok ya. Udah mentok dia. Maaf, saya ada kesalahan sedikit. Ya, ini kalau dijumlahin jadi berapa ini? 145 ya. Oke, 145. Nah, berarti ini 145 ya. Dikurang 49. Nah, ini berarti tidak jadi ya. 145 dikurang 149, maka jawabannya adalah ini 96 ya. Iya, betul 96 ya, betul ya. Oke, nah, ini saya hapus dulu biar enak. Iya, oke. Nah, kita lanjut. Jadi 96 dibagi dengan 144. Kita bagi 2 aja, maka dapat 48. Kita bagi 2 dapat 72. Nah, bagi lagi dengan 8, maka dapat 6. Bagi dengan 8, 9. Iya, oke. Nah, selanjutnya 6/9 kita sederhanakan, maka jadilah dia bagi 3 maka dapat 2, bagi 3 dapatlah 3 ya. Oke, itu cos. Nah, di sini yang ditanya adalah kosekan. Oke, sekarang kita arahkan dulu menjadi sinus ya. Ingat bahwa sin kuadrat P ditambah cos kuadrat P hasilnya 1. Nah, berarti sin kuadrat P sama dengan 1 dikurang cos kuadrat P. Nah, 1 dikurang 2/3 pangkat 2. Sehingga jadinya 1 dikurang 4/9. Sehingga jadinya 5/9. Nah, itu adalah sin kuadrat P. Nah, sekarang yang ditanya adalah kosekan. Kosekan P. Nah, ini kosekan kali kosekan itu artinya kosekan pangkat 2. Nah, ini sama aja dengan sin P pangkat 2 gitu. Ya, sehingga jadinya 1 sin P-nya sudah kita hitung tadi yaitu 5/9, maka ini jadinya 9/5. Apakah ada 9/5? Ada. Nah, ini dia jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Iya, oke. Hmm. Diketahui segitiga ABC. Yuk kita gambar dulu segitiga ABC.
Nah, sisi B, mana namanya sisi B? Ini sudut B, sisi di hadapan sudut B namanya sisi B ini adalah 30 cm. Panjang sisi C, nah ini namanya sisi C, yaitu 20 cm. Sudut B adalah 30 derajat. Nah ini adalah sudut B, 30 derajat. Lalu kecil gambarnya ya. Oke, dah. Kita buat gede. A, B, C. Ini 30, 20, ini 30 derajat. Ditanya cos C kali cos C. Nah, berarti kita perlu ini ya. Sudut yang ini. Kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus 20 dibagi sin C. Ya, 20 per sin C sama dengan 30 dibagi dengan sin 30 derajat. 30 dibagi dengan sin 30 derajat. Nah, ini boleh kita coret. Maka sebentar dulu, ini jangan sin. Ini coret tadi ya. Maka 2 per sin C sama dengan 3 dibagi dengan setengah. Kita kali silang. 3 sin C sama dengan 2 kali setengah. 2 kali setengah adalah 1. Sehingga sin C sama dengan 1/3. Nah, yang ditanya adalah cos kali cos. Artinya apa? Cos kuadrat C. Nah, kita ingat rumus bahwa cos kuadrat C ditambah sin kuadrat C sama dengan 1. Nah, berarti cos kuadrat C sama dengan 1 min sin kuadrat C. Nah, berarti ini jadinya 1 dikurang 1/3. Maka jawabannya adalah 2/3. Nah, oke. Oh, kita belum kuadratkan tadi ya. Ini harus kita kuadratkan. Sorry. Maka ini jadinya kita jadi setelah dikuadratkan, ya maka jadinya 1 dikurang 1/9. Sehingga jadinya 8/9. Ya, oke. Maka jawabannya cos kuadrat ini adalah 8/9. Ini dia. Kita lanjut soal berikutnya. Persamaan grafik berikut adalah, oke. Nah, mari kita lihat grafiknya. Cari dulu periode. Nah, anggap aja panjang dari sini ke sini adalah K. Dari sini ke sini panjangnya katakanlah K jaraknya. Dari sini ke sini jaraknya adalah K. Dari sini ke sini adalah K. Nah, panjang dari sini ke sini jaraknya adalah 160 derajat. Ini dikurang dengan 70 derajat. Sama dengan 90 derajat. Ini ya, K tambah K tambah K. Nah, maka dapatlah 3K sama dengan 90 derajat. Sama dengan ini. Nah, berarti dari sini dapat K sama dengan 30 derajat. Yuk kita tambahkan dengan 30, maka ini dapat 100. Tambah 30 dapat 130. Tambah 30 dapat 160. Ini dikurang 30 maka dapatlah 40. Gitu. Nah, ini merupakan fungsi apa? Fungsi sin ya, grafik dari sin. Nah, anggap grafik sin yang startnya di sini. Dari sini ya. Dari tengah-tengah lalu naik ke atas. Naik. Ya, maka rumusnya Y sama dengan A amplitudo dikali sinus 360 derajat per periode dikurang alfa. Nah, alfanya adalah ini, startnya ini ya, alfanya yaitu 40 derajat. Amplitudonya yang ini amplitudo ya. Jarak dari garis tengah ke angka 3, maka amplitudonya 3 gitu ya. Amplitudo juga bisa diambil dari sini, dipakai dari sini ya. Amplitudonya 3. KY sama dengan 3 sin. Oh ini ada X-nya, sorry ya. Sorry, tulis keliru nih rumusnya ya. Oke, saya perbaiki dulu.
Ini maksudnya begini, 360 derajat per periode, X dikurang alfa gitu. Nah, berarti ini 360 per periode. Nah, periodenya berapa tadi? Oh, kita belum hitung periodenya ya. Periodenya adalah dari sini, lihat, cek ya. Dari sini sampai sini ya. Ini ya satu satu gelombang ini ya. Oke, gitu. Ini set naik, turun, naik. Nah, ini disebut satu periode. Nah, berapakah jaraknya ini? Ya, jaraknya adalah 160 dikurang dengan 40 ya. Ulang ya, 160 dikurang dengan 40. Maka jadinya 120 derajat. Itulah periodenya. Ya, ini kita masukkan 120 derajat. X dikurang alfa. Nah, alfanya sudah kita tentukan tadi yang ini 40. Sehingga Y sama dengan 3 sin 3 kali X min 40. Y sama dengan 3 sin 3X min 120 derajat. Kita lihat apakah jawabannya ada. Ada jawabannya yang ini ya, yang pertama ini ya, yang A. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ya, nah ini nggak jelas ini kosnya kos apa ya? Apakah kos apa? Theta ya, anggap aja ini kos theta ya. Oke, kos theta. Nah, ini merupakan segi 4 tali busur, jadi sudut yang ini ditambah dengan sudut yang ini adalah 180 gitu. Anggap aja ini alfa. Nah, berarti theta ditambah alfa pasti 180 derajat. Nah, berarti si alfa ini sama dengan 180 derajat dikurang theta. Nah, sekarang untuk mencari cos theta, ya kita akan buat begini. Ya, segitiga. Nah, anggap aja AC ini panjangnya X. Lalu dengan aturan kosinus, kita bisa mendapatkan, ya lihat segitiga CDA, CDA. Maka kita mendapatkan X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 3 dikali cos alfa. Nah, alfa ini tadi berapa? 180 min theta. Nah, ini jadinya 180 min theta. Sehingga X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 dikurang 24. Oke, ini cos 180 min theta itu adalah min cos theta. Sehingga jadinya 25 ditambah 24 cos theta gitu. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABC. Ya, A, B, C. Ya, maka kita terapkan lagi aturan kosinus ya. X kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurang 2 kali 1 kali 2 terus cos theta. Nah, cos theta. Theta ini ya. Nah, sehingga X kuadrat sama dengan 1 tambah 4 dikurang 4 cos theta. Nah, berarti jadinya X kuadrat ini adalah 5 dikurang 4 cos theta gitu. Nah, oke, gambarnya udah tidak diperlukan lagi. Saya akan hapus yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Samakan X yang pertama dengan X yang kedua. X yang pertama adalah segini. 25 ditambah 24 cos theta. Nah, X yang kedua adalah segini. 5 dikurang 4 cos theta. Ya, maka ini akan menjadi 28 cos theta sama dengan min 20. Sehingga cos theta sama dengan min 20 dibagi 28. Kita kecilin lagi, bagi 4.
maka dapat min 4. Oh sorry, bagi 4 dapat min 5 ya. Min 5 per bagi 4 ya, 7 ya. Nah, di sini tidak disebutkan P-nya yang mana, yang positif ataukah yang negatif. Ya, oke. Nah, asumsi ya, jika P sama dengan min 5, oke, P sama dengan 7 gitu ya. Ini sebetulnya banyak kemungkinan adik-adik ya. P-nya bisa aja min 20, bisa aja 28 ya. Minnya bisa aja di bawah ya, bukan hanya di atas. Maka kita hanya pilih salah satu jawaban yang mungkin begitu ya. Nah, min 5 P-nya 3, maka berapa hasil perhitungan ini? Maka 2P ditambah 3Q sama dengan 2 kali min 5 ditambah 3 kali 7. Sehingga jadinya min 10 ditambah 21, maka hasilnya 11. Ya, salah satu jawabannya adalah 11. Ya, soal ini tidak tepat, ada informasi yang kurang lengkap. Sehingga kita tidak bisa menjawab apa? Tidak ada jawaban tunggal mengenai soal ini, begitu. Nah, kita jawab pilih bikin salah satu jawabannya aja. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini dia. Diketahui segitiga ABC. Oke. Nah, segitiga ABC. Oke, kita gambar gede aja segitiganya. Naikin ke atas dulu. Oke, ke bawah dia. Nah, ini ini dia. Ya, oke. Segitiga ABC. Nah, BC, ya AB-nya 8, AC 14. Ini 14. Luas segitiga adalah 40. Nah, sin A sama dengan P per Q. Ditanya P tambah Q berapa? Ya, baik adik-adik, luas segitiga rumusnya setengah kali 8 dikali 14 dikali sinus sudut apit 8 dan 14. Yang mana dia? Ini ya, sudut apit kedua sisi tersebut, yaitu sin A. Hasilnya di sini 40. Ya, oke, kita coret ini dengan ini, maka dapat 7. Ya, maka dapatlah sin A sama dengan 40 dibagi 8 kali 7. Nah, ini kita coret, maka dapat 5. Gitu ya. Sehingga jadinya 5 per 7. Ya. Nah, sebetulnya ini P per Q ini banyak kemungkinan adik-adik. Ya, bisa aja P-nya 40, Q-nya 56 ya. Sebagai contoh ya, bisa aja ini 10 per 14. Kalau saya kalikan 3, bisa aja 15 per 21. Bahkan bisa pecahan, nilai P dan Q bisa pecahan. Nah, baik asumsi ya, kita pakai bentuk yang paling sederhana. Maka P ditambah Q adalah 5 ditambah 7. P-nya 5, Q-nya 7. Kita anggap aja begitu. 12 jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ditanya nilai minimum dari. Nah, ini fungsinya boleh kita ubah menjadi 3 sin 3x ditambah 45. Nah, min 5-nya saya pindahkan ke ruas kanan jadi plus 5. Ya, maka Y minimum adalah 3 kali ya minimum ya. Gini aja ya, saya akan gunakan konsep dasar dulu. Ya, oke. Nah, perhatikan bahwa sin dari sin 3x ditambah 45 itu rentang nilainya adalah ya gitu ya, dari min 1 sampai 1. Nah, sekarang semuanya saya kali 3. Supaya apa?
supaya muncul 3 sin. Berarti min 3, 3 sin, 3x ditambah 45 derajat. Nah, 1 tambah 3 berarti, 1 kali 3 berarti 3. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan dengan 5, supaya apa? Supaya muncul plus 5. Jadi min 3 tambah 5 adalah 2. 3 sin, 3x ditambah 45, lalu ditambah 5. Lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini tak lain adalah Y. Nah, berarti si Y-nya ini letaknya antara 2 dan 8. Jadi kalau ditanya berapa Y minimum, maka kita pilih yang paling kecil, yaitu 2. Kalau ditanya Y maksimum, maka kita pilih berapa? Ya 8 gitu. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai minimum, maka jawabannya adalah 2. Ini ya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan cara cepat. Ya, oke, caranya begini ya. Y sama dengan 3 sin, 3x ditambah 45 derajat tambah 5. Nah, maka adik-adik ganti aja sinnya dengan 1 dan min 1. Maka Y yang pertama adalah 3 kali 1 lalu ditambah 5. 8. Y yang kedua adalah 3 kali ganti sinnya dengan min 1 tambah 5. Maka dapatlah 2. Maka ini adalah nilai maksimum, ini adalah nilai minimum. Begitu. Sehingga jawabannya 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini dia. Ya, due taku, due taku, due takuna. Titik 3 ini artinya apa dan seterusnya. Jika kata tersebut diteruskan, maka huruf yang terletak pada huruf ke 1500 adalah. Nah, adik-adik perhatikan huruf-huruf uh, yang ada ya. Du, taku, due taku, due taku, due taku. Jadi ada berapa huruf yang berulang? Lihat ya, perulangannya, periodenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada 7 huruf yang diulang-ulang. Sehingga boleh kita katakan periodenya adalah 7. Nah, untuk mencari huruf yang ke 1500, maka kita akan bagi 1500 kita bagi dengan 7. Mengapa 7? Karena periodenya tadi 7. Nah, kita mau mencari sisanya ya. Nah, kalau sisa 1, maka kalau ini dibagi sisanya 1, berarti hurufnya adalah huruf D. Kalau sisanya 2, maka hurufnya huruf O. Kalau sisanya 3, E, 4, 5, 6, 0 gitu ya. Nah, kalau sisanya 0, tidak ada sisa, maka dia adalah huruf U. Begitu. Nah, ayo kita bagi. 15 dibagi 7 dapat 2. Nah, ini 14. Ini 1400-an, nah, berarti ini 200-an ya. Sekarang kita kurangi, ini jadi 100, 100 dibagi 7. 10 dibagi 7 dapat 1. Ya, berarti ini tuh 7. Lalu dapat 30. 30 dibagi 7 maka dapatlah dia 4. Ya, 4 kali ini berarti 28. Ya, nah maka dikurangi sisanya 2. Nah, sisa 2, cek sisa 2. Oke, kalau sisa 2, maka yang dilihat adalah huruf yang kedua, gitu ya. Maka huruf yang ke 1500 adalah huruf apa? Huruf O, betul ya. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Maksimum yang ditanya. Oke, nah. Jadi ini Y tambah 2 sama dengan 4 sin. 3x min 30. Boleh kita tulis 4 sin 3x min 30 dikurang 2. Nah, cara cepatnya ganti aja
Ya, satu, sebentar dulu, mencapai maksimum adalah nilai X yang menyebabkan maksimum. Oke, berapa nilai maksimumnya coba? Hmm, ya, min satu. Nah, coba kita tes ya. Oke, mana maksimumnya ya? Y1, Y yang pertama ya. 4 kali satu dikurang 2 berarti 2. Nah, Y yang kedua adalah 4 kali, ganti ganti sinnya dengan min satu ya. Tadi ganti sin dengan satu, sekarang ganti sin dengan min satu. Ya, hasilnya min 6. Nah, berarti ini sebagai maksimum, ini sebagai minimum. Ya, kapan dia maksimum? Dia maksimum kalau sin 3x min 30 derajat sama dengan satu. Gitu ya, ini tadi ya, kita lakukan pengujian, ternyata dia maksimum saat sinnya bernilai satu gitu ya. Sin sudut berapa yang nilainya satu? 90 derajat, betul. 3x dikurang 30 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi 3x sama dengan 120 derajat, maka X sama dengan 40 derajat. Yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi agar ini mencapai maksimum. Maka jawabannya 40 derajat yang ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal terakhir tentang identitas trigonometri. Ya, tangan itu sama aja dengan sin X dibagi cos X. Nah, ini cos pangkat 4 ditambah cot. Nah, cot itu sama aja dengan cos X dibagi dengan sin X. Ya, dikali dengan sin pangkat 4. Nah, selanjutnya ini kita coret ini ya. Sehingga jadinya sin X dikali cos pangkat 3X ya. Ini 4 dikurang satu. Cos X, nah ini sin pangkat 4 dibagi sin X. Jadinya sin pangkat 3. Nah, sekarang kita keluarkan sin X-nya kita keluar. Ya, sin X-nya keluar, maka di sini masih cos ya. Sin X, sin X, sin X. Nah, sin cos ya. Sin X, cos X kita keluarkan. Maka ini akan menjadi cos pangkat 2 gitu ya. Coba cek. Ini kalau kali ini hasilnya segini. Betul tidak? Nah, terus ditambah dengan berapa di sini? Cosnya sudah keluar. Yang ini sinnya sudah keluar, tapi ini sin pangkat 1, ini sin pangkat 3. Nah, berarti 3 dikurang satu jadi 2. Sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat hasilnya 1. Sehingga jadinya sin X dikali cos X. Nah, maka jawabannya adalah yang ini. Gitu. Nah, baik demikian pembahasan saya mengenai soal PTS tahun lalu. Semoga adik-adik siap menghadapi PTS besok 2025 bulan Maret. Iya. Adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Terima kasih.